Pembukaan pendaftarannya itu 4 Mei 2021, kisarannya dari 15 juta sampai 150 juta ya. Kalau ada 2 orang, misalkan ada 1 istri, 1 anak, itu ditanggung otomatis 50% dari biaya bulanan. Kemudian kalau doktor ya, kalau dokter dalam negeri, kemampuan bahasa asing TOEFL ITP-nya Oke teman-teman, kali ini kita akan coba membahas tentang beasiswa LPDP, yang mana baru akhir-akhir ini LPDP merilis tentang pendaftaran beasiswa LPDP tahun 2021. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di webnya LPDP, itu ada beberapa jalur yang sudah bisa teman-teman daftarkan ya. Ada beasiswa S2, S3 LPDP, ada beasiswa S1, D4, ada beasiswa S2, S3 dosen, beasiswa joint degree, dual degree, ada beasiswa S2, S3 non-dosen, ada beasiswa non-degree Ditjen Dikti, ada beasiswa non-degree Ditjen GTK, dan ada beasiswa non-degree Ditjen Diksi. Nah, silakan teman-teman melihat video sebelumnya, yaitunya tentang beasiswa LPDP dan Kemendikbud RI. Oke. Sekarang kita akan lihat informasi tentang beasiswa LPDP tahun 2021. Nah, di sini LPDP menyampaikan LPDP berkomitmen untuk mempersiapkan pemimpin dan profesional ya masa depan, serta mendorong inovasi demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Nah, salah satu upayanya LPDP menyelenggarakan program beasiswa untuk program magister dan doktor. Nah, di sini cara pendaftarannya ya teman-teman, sederhana. Yang pertama, silahkan mendaftar secara online di situs pendaftaran beasiswa LPDP. Nah, teman-teman bisa klik linknya beasiswa-lpdp.kemenq.co.id. Nah, kemudian teman-teman silahkan melengkapi dan mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan. Jadi setelah dibuka link tadi, nanti akan diarahkan pembuatan akun, kemudian setelah akunnya aktif dan akan diminta untuk melengkapi data serta mengunggah dokumen. Jadi seperti biasa ya teman-teman, kalau kita apply melalui web atau aplikasi yang disediakan. Nah, kemudian yang ketiga ya, pastikan teman-teman telah mengklik ya submit ya aplikasi pendaftaran, sehingga akan nanti mendapatkan kode registrasinya. Nah, LPDP juga sudah menyediakan buku panduan ya, buku panduan pendaftaran beasiswa reguler tahun 2021, buku panduan pendaftaran beasiswa PTUD tahun 2021. Nah, jadi silahkan cek di deskripsi video di bawah ini, juga sudah ada link LPDP serta panduan pendaftaran, kemudian list universitas yang diterima oleh LPDP tahun 2021. Nah, untuk jadwal pendaftarannya, nah yang banyak tanya gitu ya, tentang kapan sih pendaftaran LPDP? Nah, di tahun 2021 ini ya, LPDP menyediakan 2 gelombang atau 2 tahapan. Ada tahap 1 dan tahap 2, baik tujuan dalam negeri maupun yang mengambil luar negeri. Di sini disampaikan untuk gelombang 1 yang memiliki LOE unconditional. Kalau yang gelombang 2 itu yang belum memiliki LOE unconditional. Nah, di sini pembukaan pendaftarannya itu 4 Mei 2021, berarti baru ini ya diterbitkan oleh LPDP. Nah, kemudian untuk pembukaan beasiswa afirmasi dan targeted ya. Jadi kalau di beasiswa tahun 2019, 2020 ya, itu kan ada jalur beasiswa afirmasi, ada jalur beasiswa targeted group. Nah, sederhananya di sini teman-teman bisa lihat di panduan sebelumnya, afirmasi ini untuk teman-teman yang dari daerah 3T gitu ya, atau dari alumni bidik misi dan lain-lain. Kemudian dari targeted group biasanya dari PNS, TNI dan Polri. Nah, tapi di sini informasinya menyusul. Jadi bagi teman-teman yang memenuhi kriteria ini, barangkali bisa menunggu ya kalau ingin mengambil jalur ini. Nah, kemudian penutupan untuk jalur beasiswa umum ini adalah 1 Juni 2021 ya. Jadi kurang lebih sebulan untuk periode pendaftaran.
Nah, kemudian kalau untuk afirmasi dan targeted itu masih informasinya menyusul, jadi silahkan tunggu saja. Nah, di sini ada pelaksanaan seleksi administrasi ya. Seleksi administrasi 2-10 Juni. Jadi di Juni ini fokus untuk seleksi. Kemudian hasil seleksinya juga 11 Juni. Seleksi substansi akademik dan kebangsaan ya. Ini sepertinya ada sedikit hal baru lagi ya di LPDP. Jadi LPDP ini selalu memberikan sebuah evaluasi setiap tahunnya dan pasti ada hal yang baru ya setiap kebijakan atau setiap terbitannya yang baru. Jadi tanggal 16-19 Juni. Pengumumannya tanggal 24 Juni. Nah, setelah nanti seleksi substansi akademik dan kebangsaan lanjut ke wawancara. Di tahap 3 ini dilaksanakan 5-16 Juli. Kemudian pengumuman hasil seleksinya itunya 22 Juli 2021. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya periode pendaftaran dan bentuk ya seleksi yang akan teman-teman lewati. Nah, kemudian di tahap 2, itu teman-teman bisa pembukaan pendaftarannya itu 1 Agustus 2021. Kemudian penutupan pendaftarannya 8 September 2021. Kemudian pelaksanaan seleksi administrasinya 9 sampai 23 September 2021. Kemudian diumumkan hasil seleksi administrasinya 24 September. Jadi fokusnya di sana adalah di September ya. Kemudian lanjut ke bulan Oktober untuk seleksi substansi akademik dan kebangsaan ya. Di tes yang kedua, pengumumannya 13 Oktober. Seleksi wawancaranya di akhir Oktober, 25 Oktober sampai 26 November. Kemudian pengumumannya 3 Desember 2021. Jadi ini kalau untuk gelombang yang kedua. Jadi teman-teman bisa persiapkan apakah masuk di tahap 1 atau mengambil di tahap 2. Nah, di sini disampaikan ya, kalau untuk seleksi beasiswa tahap 1, nah, itu pendaftar melampirkan LOE unconditional. Nah, dengan catatan memulai perkuliahan paling cepat Agustus 2021 untuk dalam negeri. Kemudian September 2021 untuk luar negeri. Nah, kemudian bagi pendaftar yang tidak melampirkan LOE unconditional, maka perkuliahannya paling cepat Januari 2022. Nah, ini kalau yang untuk seleksi tahap 1. Nah, kalau yang seleksi beasiswa tahap 2, itu perkuliahannya paling cepat Januari 2022. Nah, untuk tujuan dalam negeri dan Februari 2022 untuk tujuan luar negeri. Nah, ini jadi teman-teman pertimbangkan juga ya waktu yang telah ditetapkan LPDP. Nah, kalau pertanyaannya, apa itu LOE unconditional? Itunya surat resmi dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa teman-teman diterima di perguruan tinggi tersebut ya, tanpa ada persyaratan lagi. Jadi akan nanti memuat nama lengkap, memuat jenjang studi, memuat program studi, dan memuat intake studinya. Nah, tetapi di sini kalau pendaftar ya, kalau kita belum memiliki LOE unconditional ya, nah di sini ada kriterianya ya, harus dipenuhi. Pertama, perguruan tinggi dan program studi yang dipilih itu harus sesuai. Nah, harus sesuai yang telah ada di pendaftaran. Kemudian intake studinya itu sudah harus memenuhi ketentuan dari LPDP yang telah ditetapkan ya, paling cepat yang diizinkan. Nah, tetapi di sini apabila di LOE unconditional teman-teman itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh LPDP, maka wajib melampirkan surat penundaan ya, surat defer ya dari perguruan tinggi yang menerbitkan LOE tersebut. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut tentang beasiswa reguler ini, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik subscribe di channel ini ya. Silahkan di like, komen, dan share serta dibagikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman lainnya. Oke, sekarang kita fokus kepada beasiswa reguler, jalur reguler 2021. Jadi disampaikan bahwa di LPDP ada 2 yang dibuka ya, yang baru rilis maksudnya, ada yang beasiswa reguler 2021, ada beasiswa PTUD. Nah, sekarang kita fokus ke beasiswa reguler 2021. Nah,
Pertanyaannya, apa itu beasiswa reguler? Nah, beasiswa reguler ini bebas ya, bebas diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang akan mengambil beasiswa lanjut magister atau lanjut ke doktoral. Nah, ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya. Apa aja sih yang dibiayai oleh LPDP? Nah, jadi cukup banyak dan mengcover semua kebutuhan kita untuk kebutuhan studi. Ini dibagi menjadi dua komponen. Pertama, biaya pendidikan, kedua, biaya pendukung. Nah, biaya pendaftaran. Nah, biaya pendaftaran ini berarti at cost ya, sesuai dengan berapa biaya yang dikeluarkan untuk pendaftaran kampus. Kemudian biaya SPP ini biaya SPP dari kampusnya ya, tunjangan buku. Nah, tunjangan buku ini, ini biar menyemangati ya. Kalau di 2019 ya dan sebelumnya itu 10 juta ya, 10 juta per tahun. Kemudian biaya penelitian tesis disertasi. Nah, ini kisarannya dari 15 juta sampai 150 juta ya. 15 juta ini untuk magister ya, magister. Yang doktoral yang paling tinggi 150 juta. Nah, ini kalau dilihat dari panduan sebelumnya. Kemudian bisa seminar internasional. Nah, jadi teman-teman dibiayai untuk seminar internasional. Ini biayanya berkisar 5 sampai 15 juta kalau nggak salah ya. Jadi dalam negeri 5 juta, kalau luar negeri maksimal 15 juta. Nah, kalau magister itu hanya bisa mengambil jatahnya 1 kali. Tapi kalau doktoral itu bisa mengambil jatah biaya seminar internasional sebanyak 2 kali. Baik nasional maupun internasional. Dan kemudian yang keenam, ada biaya publikasi jurnal internasional. Jadi LPDP akan memberikan ibaratnya reward kepada teman-teman yang publish artikel jurnalnya di Scopus ya, Q1 atau Q2 ya. Jadi baik Q1 maupun Q2, nah itu akan diberikan biaya. Nah, ini kalau nggak salah saya lihat di panduan sebelumnya, itu kalau di Q2 15 juta, kalau di Q1 25 juta kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan biaya publikasi. Nah, itu dari komponen pendidikan. Kalau dari pendukung, teman-teman juga akan nanti dikasih biaya transportasi ya, transportasi dari tempat asal teman-teman ke universitas tujuan. Itu secara PP ya, nanti sewaktu berangkat ke sana dan waktu selesai studi itu ditanggung. Aplikasi visa bagi yang luar negeri ya, asuransi kesehatan juga dibayarkan. Biaya hidup bulanan, nah ini living allowance-nya. Ini kalau untuk kisaran dalam negeri itu kisaran 3,6 ya sampai 4 jutaan. Jadi ini cukup besar menurut saya. Itu per bulannya teman-teman. Apalagi kalau luar negeri itu ya lebih besar lagi ya, karena ini akan menyesuaikan dengan lokasi teman-teman berada. Itu sudah diperhitungkan oleh LPDP. Ada biaya kedatangan ya. Nah, biaya kedatangan settlement allowance itu akan mendapatkan sebanyak sebesar 1 kali biaya hidup bulanan. Nah, jadi akan ada di awal itu agak double gitu teman-teman dapat. Ada biaya keadaan darurat, ada biaya tunjangan keluarga. Ini khusus dokter. Jadi yang sudah berkeluarga jangan khawatir juga, LPDP juga akan menyediakan sebanyak 25% per kepala gitu ya, dengan maksimal 2 orang. Nah, jadi kalau ada 2 orang, misalkan ada 1 istri, 1 anak, itu ditanggung otomatis 50% dari biaya bulanan. Jadi cukup besar ya teman-teman kalau untuk biaya yang di-cover oleh LPDP. Nah, kemudian kalau kita lihat persyaratan umumnya, jadi ini sederhana ya. Ada WNI, kemudian telah menyelesaikan studi. Kalau untuk S2 berarti S1 ya, telah selesai. Kalau S3 atau S2, jadi udah umum. Jadi kalau menurut saya yang persyaratan umum nggak terlampau sulit dipahami, teman-teman bisa baca di sini ya. Akan melampirkan surat rekomendasi memilih perguruan tinggi. Kemudian kelasnya ada kelas yang reguler ya, tidak ada kelas eksekutif khusus karyawan, nggak ada. Kemudian akan mengisi profil diri, mengisi personal statement. Kalau yang di luar negeri itu wajib kembali ke Indonesia. Nah, kemudian ada menulis proposal penelitian ya bagi yang mengambil jalur doktor. Nah, ini yang perlu dipahami di syarat khususnya. Nah, di syarat khususnya saya ada memberikan tanda
Yang perlu diperhatikan adalah umur, IPK, sama kemampuan bahasa asing, TOEFL atau IELTS gitu. Nah, kalau umur, itu teman-teman yang akan mengambil magister itu maksimal 35 tahun per 31 Desember tahun pendaftaran. Berarti tahun ini ya, 31 Desember 2021. Nah, kalau yang mengambil doktor itu maksimal umurnya 40 tahun, terhitung 31 Desember tahun ini. Nah, kalau IPK-nya itu sekurang-kurangnya 3 untuk magister. Nah, 3 untuk magister, jadi IPK-nya itu minimal 3 ya, skala 4. Kalau doktor itu IPK-nya minimalnya 3,25. Jadi menurut saya cukup rendah ya. Nah, jadi teman-teman bisa istilahnya tidak bermasalah dari segi IPK. Kemudian kalau dari segi kemampuan bahasa asing, nah ini TOEFL atau IELTS. Nah, kalau yang mengambil magister dalam negeri, itu TOEFL-nya itu TOEFL ITP ya, 500. Kalau yang mengambil luar negeri itu nggak ITP lagi, tapi IBT itu 80, tapi IELTS-nya 6,5 ya. Kemudian kalau doktor ya, kalau doktor dalam negeri kemampuan bahasa asing TOEFL ITP-nya 530. Nah, jadi agak lebih tinggi ya teman-teman. Untuk magister saja 500, otomatis kalau untuk doktor sudah 530 TOEFL ITP-nya. Kalau doktor yang mengambil luar negeri itu IELTS-nya TOEFL IBT-nya 94, IELTS-nya 7 ya. Jadi ini memang luar biasa tuntutan kemampuan bahasa asingnya, terutama untuk doktor ya. Oke, ini mungkin 3 hal yang sangat penting teman-teman pahami untuk mengambil jalur khusus ya, maksudnya persyaratan khusus. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara mendaftar ya. Cara mendaftarnya mudah. Teman-teman silahkan masuk ke web lpdp.kemenq.go.id. Nanti silahkan pilih untuk jalur reguler ya. Silahkan mendaftar, membuat akun, kemudian melengkapi data-data dan mensubmit. Nah, prosesnya seperti yang disampaikan di awal, ada seleksi administrasi, ada seleksi substansi akademik dan kebangsaan, ada seleksi wawancara. Jadi ada 3 tahapan ya yang akan dilewati. Nah, ini kalau saya sudah misalkan klik ya di pendaftaran, nanti akan diarahkan pembuatan akun. Bagi yang belum pernah buat akun, nanti akan diminta seperti ini. Ada email, ada password, ada informasi pribadi, ya akan mengisi nama panggilan, nik, KK, dan semuanya ya. Silakan nanti teman-teman cek, silakan diisi dengan lengkap dan benar, kemudian silakan di-upload ya, sesuai dengan lembar yang diminta. Nah, kemudian ada di sini diminta untuk komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusinya di Indonesia setelah selesai studi. Jadi ada 6 poin yang perlu ditulis. Pertama, mendeskripsikan diri kita. Kemudian yang kedua, masalah urgen yang dialami Indonesia atau lingkungan sekitar, kita menaruhkan solusinya seperti apa. Kemudian pentingnya ilmu yang kita ambil. Nah, bagaimana kontribusinya ilmu yang kita ambil ini untuk penyelesaian masalah tadi. Kemudian silahkan ditulis mimpi teman-teman ya untuk Indonesia, proyeksinya ke depan, apa peranannya. Kemudian silahkan teman-teman untuk mendeskripsikan juga cara mewujudkan mimpi. Nah, itu untuk komitmen kembali ke Indonesia. Nah, kalau untuk doktor itu akan diminta proposal penelitian. Nah, proposal penelitian ya mungkin bagi teman-teman yang akan mengambil jalur doktor itu mungkin tidak heran lagi ya, karena untuk proposal ini wajib lah gitu. Pertama ada judul penelitian, ada latar belakang, perumusan masalah ya, pertanyaan, tujuan penelitiannya, kelogisannya, metode dan desain, signifikansi dan manfaatnya, kesimpulan, saran dan daftar pustaka. Ini adalah kerangka umum dalam pembuatan proposal. Oke, demikian teman-teman untuk penjelasan informasi beasiswa LPDP tahun 2021 untuk program jalur reguler. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.